Di video sebelumnya, sudah dijelaskan fungsi Al-Quran dan fungsi diri manusia. Al-Quran berfungsi sebagai hudan, bainat, dan furqan. Itulah fungsi Al-Quran sejak Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad 1400 tahun dahulu. Agar manusia dapat fungsikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai bainat, dan sebagai furqan bagi dirinya, maka Allah memberikannya pendengaran, penglihatan, dan akal fikiran. Dengan adanya 3 institusi itu, ia menjadi sarana bagi manusia untuk memfungsikan dirinya sesuai dengan kehendak dan rencana Allah milenium ini. Ketika Al-Quran difungsikan dengan benar dan diri manusia juga berfungsi dengan benar, manusia itu akan diizinkan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Sama seperti bagaimana para nabi dan rasulnya mengabdi. Kalau ada kisah sejarah para nabi dan rasul di dalam Al-Quran, itu adalah sejarah bagaimana para nabi dan rasul tersebut beribadah, mengabdi kepada Allah. Kisah pengabdian mereka itulah yang kita jadikan pelajaran pada hari ini, bagaimana untuk mengabdi kepadanya. Al-Quran itu sumber ilmu, bagaimana untuk mengabdi kepada Allah. Manakala sunnah Rasul pula adalah kaedah atau cara untuk aplikasikan ilmu tersebut. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang tidak dapat diterapkan dalam kehidupan hari ini kalau dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasul. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdiku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi, mengabdi itu adalah tujuan manusia itu diciptakan. Tidak ada tujuan yang lain. Allah tidak pernah mencipta manusia. Ada tujuan yang lain selain untuk mengabdi kepada Dia. Untuk mengabdi, manusia perlukan ilmu. Al-Quran itulah sumber ilmu untuk manusia mengabdi kepadanya sesuai dengan sunnah Rasul. Tidak ada sebarang kesalahan kalau mengabdi sesuai petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasul. Memang itu yang dimahukan oleh Allah. Tidak susah kalau mau mengenal apakah ibadah manusia hari ini benar atau salah. Kembalikan saja kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Bukan dikembalikan kepada ukuran majoriti atau nenek moyang. Hal terkait ibadah tidak ada kena-mengena dengan majoriti atau kerana nenek moyang kita buat, maka kita katakan itu sudah benar. Tidak juga begitu. Kebenaran tidak terikat dengan suara majoriti. Kebenaran tidak terikat dengan ajaran nenek moyang. Kebenaran tidak boleh dipalsukan. Yang palsu itu tidak boleh dikatakan benar. Yang benar itu harus ditegakkan. Yang palsu itu ditinggalkan. Jangan dicampur aduk dengan kebenaran. Kalau ini sudah menjadi prinsip pribadi setiap diri manusia, dimanapun dia berada, dia akan menjadi manusia yang diberkati. Kalau diterapkan dalam keluarganya, Allah akan memberkati keluarganya. Kalau diterapkan dalam kehidupan bangsanya, Allah akan memberkati bangsa tersebut. Kalau diterapkan di sebuah negeri, dimanapun negeri itu berada di muka bumi ini, negeri itu akan diberkati oleh Allah. Siapapun yang hidup di negeri tersebut, kehidupannya akan diberkati dan menjadi rahmat bagi semesta alam.